Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kalian sehat? Pada pertemuan ini saya tidak sempat masuk kelas karena ada kegiatan saya di luar sekolah, makanya saya tidak sempat hadir di sekolah pada pagi hari ini. Dan untuk itu kita laksanakan dalam pertemuan daring. Sebelum saya absen, saya persilakan kepada ketua kelas dulu untuk memimpin mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya saya dulu absen sebelum kita masuk pada materi kita. Aksal bin Iksan. Hadir Pak. Nur Fadilah. Hadir Pak. Aurelian Nisa. Manuel Lingi. Nur Fadilah sama Panel. Kenapa lah kameranya? Panel silakan cari tempat yang bagus atau bagus koneksi jaringannya. Baik, saya akan share screen dulu. Bagaimana materinya sudah tampil? Halo. Bagaimana? Materinya sudah tampil? Sudah? Baik, pada materi kita pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem interkoneksi dalam pembangkit listrik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem interkoneksi? Halo? Ada yang tahu apa itu sistem interkoneksi? Bagaimana Yura? Oh, Arwelen Nisa. Apa itu sistem interkoneksi? Yura tanya ke ayo lagi dengerin begitu. Bagaimana? Ada yang tahu apa itu sistem interkoneksi? Yura. Orangnya Nisa.
Ya betul apa yang disampaikan tadi temannya ya. Jadi sistem interkoneksi itu adalah kelistrikan merupakan sistem terintegrasinya pusat pembangkit menjadi suatu sistem pengendali. Dengan adanya sistem interkoneksi ini akan diperoleh suatu keharmonisan antara pengguna stasiun pembangkit dengan saluran transmisi dan saluran distribusi agar bisa menyalurkan daya dari stasiun pembangkit ke pusat beban secara ekonomis, efisien, optimum dengan keandalan yang tinggi. Sistem interkoneksi itu adalah sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pusat listrik dan gardu induk dengan interkoneksi dihubungkan satu sama lain melalui saluran transmisi dan melayani beban ada pada saluran gardu induk atau biasa disebut dengan GI. Pembangkit dalam sistem interkoneksi ini merupakan pembangkit terpadu dari semua pusat listrik yang ada dalam sistem pembagian beban antara pusat-pusat listrik pada sistem interkoneksi yang menghasilkan aliran daya dalam saluran transmisi dan juga menghasilkan profil tegangan yang dalam dan sistematis. Nah, anak-anak semua bisa dilihat pada gambar ini bahwasanya sistem interkoneksi itu terdiri dari beberapa pembangkit seperti pada gambar, yaitu terdiri dari PLTGU, PLTA, PLTG dan PLTU, dan terdiri dari beberapa gardu induk dan sistem distribusi. Inilah gambaran sistem interkoneksi. Dalam sistem interkoneksi itu yang perlu diperhatikan yaitu perkiraan beban. Energi listrik yang dibagikan atau dihasilkan tidak dapat disimpan melainkan langsung habis digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, daya yang dibangkitkan harus sama dengan daya yang digunakan oleh konsumen. Apabila pembangkit daya tidak mencukupi kebutuhan konsumen, maka hal ini akan ditandai dengan turunnya frekuensi dalam sistem. Koordinasi pemeliharaan dalam sistem interkoneksi itu terdapat beberapa puluh unit pembangkit dan juga puluhan peralatan transmisi seperti transformator dan pemutus tegangan atau biasa disebut TMT. Tujuan pemeliharaan unit pembangkit ini dan transformator adalah untuk mempertahankan efisiensi dan mempertahankan keandalan, mempertahankan umur ekonomis. Dalam sistem interkoneksi itu terdapat yang dinamakan konfigurasi jaringan. Dalam penyusunan konfigurasi jaringan pusat listrik yang beroperasi dalam sistem interkoneksi umumnya digunakan prinsip sebagai berikut. Pada pusat listrik dengan rel ganda, generator dan transformator pemakaian sendiri dihubungkan secara paralel atau dihubungkan paralel yang sama. Saluran keluaran dan penghantar yang keluar dari pusat listrik. Dalam keadaan operasional normal, rel 1 dan rel 2 dihubungkan melalui PNT kopel. Baik anak-anak, karena materi sudah habis, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau